Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Berapa yang kita pujian, yang kita nyanyikan, itu biarlah mendorong kita ya, untuk kita semakin rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari ini masih di dalam rangkaian doa 10 hari ya, menjelang masa raya Pantekosta. Kita tinggalkan dulu kitab Amsal, kita lihat dulu hal-hal yang berkaitan dengan dipenuhkan, kepenuhan ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat tentang apa sih penuh dengan Roh Kudus itu? Bagaimana sih penuh dengan Roh? Kenapa kok saya harus penuh dengan Roh Kudus ya? Di dalam surat Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Efesus, kita lihat pada pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang cukup terkenal ya, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 19. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Kita sudah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Sudah dilakukan dengan segenap hati? Haleluya. Tuhan yang melihat hati ya. Tuhan yang melihat hati, Tuhan tahu apakah kita menyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya pagi hari ini kita semua mempersembahkan pujian kepada Tuhan, nyanyian, sorakan bagi Tuhan, keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19 ini, di sini kita dapati bagaimana Rasul Paulus ya, dia yang menulis surat Efesus ini, dia memperingati. Surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus tulis dengan maksud untuk memperingati agar jangan sampai jemaat Efesus itu mabuk oleh anggur. Ya, mabuk oleh anggur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai mereka mabuk anggur. Mereka jatuh ke dalam dosa kemabukan. Ya, perlu kita ketahui bahwa kota Efesus, di mana jemaat Efesus ini berada, adalah kota yang syarat dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala, dan biasanya dalam acara-acara ritual mereka penyembahan kepada berhala itu disertai dengan mabuk-mabuk ini. Minum anggur sampai mabok, saudara-saudara, minum anggur sampai mabok. Dan kegiatan ini memang atau mabuk atau minum sampai mabuk, minum anggur ini sampai mabuk, itu memang adalah sudah satu hal yang biasa ya di dalam, jadi termasuk di dalam ritual ibadah mereka begitu saudara-saudara. Ya, jadi penyembahan berhala di sini dikaitkan dengan mabuk, ya, dengan mabuk anggur ini. Nah, mereka merayakan hari raya dewa-dewa, mereka pasti ya umatnya itu, jemaatnya itu mabuk semua saudara-saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam kondisi orang yang mabuk saudara-saudara. Orang yang mabuk itu dia adalah orang atau kondisi orang yang lupa diri kan. Dia nggak sadar, dia nggak tahu kondisinya, dia nggak tahu keadaannya. Satu kali saya pernah berkunjung ke Sulawesi Utara, saudara-saudara, kebetulan pas menjelang atau ya bulan Desember, hari-hari Natal gitu ya, masa raya Natal sampai tahun baru. Di sana memiliki kebiasaan kalau Natal itu dirayakan dengan sangat luar biasa gitu ya, sangat meriah.
Dan di sana saudara-saudara kalau masa Desember itu tidak ada air putih di sana itu ya. Adanya minuman-minuman yang seperti itu, ada alkoholnya itu. Nah, mereka punya produk mereka sendiri ya. Mereka cap tikus namanya itu ya, punya produk mereka sendiri. Dan itu selalu mereka nikmati, apalagi malam tahun baru. Cap tikus bukan obat tikus ya, bukan racun tikus. Memang minumannya itu namanya cap tikus gitu saudara ya. Nah, pernah satu kali pas itu kalau saya nggak lupa ya, menjelang tahun baru gitu ya. Saya jadi tahun baru di sana, malam tahun baru di sana. Saya diajak oleh teman saya yang asalnya dari sana untuk jalan-jalan lihat. Saya lihat ada orang tidur di solokan saudara-saudara, tidur di got. Ya, ada di dalam. Saya pikir kecelakaan orang itu kali ya, kok sampai nyemplung di got. Oh, jangan salah, itu mabuk. Tanya, itu habis minuman yang beralkohol. Kalau orang Efesus ini minum anggur sampai mabuk. Jadi dia nggak tahu, dia tidur di kasur, di rumah apa di got. Ya, ternyata dia tidurnya di got. Saudara-saudara, lupa diri. Nah, kondisi orang mabuk ini seperti itu, saudara-saudara. Ya, mereka lupa apakah perbuatan mereka itu mempermalukan diri mereka, apa tidak? Apakah mereka melakukan hal-hal yang pantas atau tidak? Mereka tidak tahu. Mereka lupa karena mereka ada di bawah pengaruh anggur ini. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika orang mabuk, khususnya yang ceritakan di sini Efesus ya, itu mereka menyertai kemabukan mereka itu adalah segala jenis hawa nafsu. Dan itu yang utama adalah percabulan. Yang paling utama adalah percabulan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 18, di sana ditulis oleh Rasul Paulus, karena anggur, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan. Gitu ya, kalimat yang kedua di sana. Nah, kalau saudara punya Alkitab terjemahan kuno, terjemahan lama, ada sih kalau aplikasi Alkitab ada itu ya. Terjemahan lama itu bunyinya, jangan kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan percabulan. Melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di sini kata hawa nafsu dalam terjemahan baru dan kata percabulan di dalam terjemahan lama, di dalam bahasa Yunani dipakai kata asotia yang berarti kemewahan atau kesenangan hawa nafsu yang berlebihan. Tadi saya katakan orang mabuk itu akan melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan diri mereka. Ya, karena mereka lupa diri, mereka di luar kesadaran mereka, hilang kesadaran mereka, hilang akal sehat mereka. Bagaimana dengan ini nasihat juga ditujukan kepada saudara dan saya. Saya yakin nggak ada nih jemaat GPD Emmausran yang tukang mabok, nggak ada. Kalau mabok darat mungkin ada, ya. Kalau naik kendaraan tuh mabok, ya sampai pening, pusing, mungkin sampai muntah-muntah ada mabok kalau naik mobil gitu. Tetapi kalau mabuk seperti yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat Efesus ini, saya yakin nggak ada di sini yang tukang mabuk. Bekas tukang mabuk mungkin, ya. Bekas dulu suka mabuk mungkin, tapi karena sudah diselamatkan oleh Yesus, ditebus oleh Yesus dari cara hidup yang lama, sekarang bukan lagi gitu kan ya. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara dan saya bukan orang-orang yang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol sehingga benar-benar kita benar-benar menjadi kemudian mabuk, lupa diri, tidak ingat apa-apa. Ya, dalam arti sesungguhnya itu tadi saudara-saudara ya, hilang akal sehat. Tetapi saudara-saudara menjadi peringatan buat kita kalau kita lihat tadi dari terjemahan bahasa Yunani, itu berarti kemewahan atau kesenangan hawa nafsu yang berlebihan. Jadi saudara-saudara, jika kita mabuk dalam arti lupa diri, ya perhatikan di sini, lupa diri karena apa? Karena kemewahan, karena kesenangan-kesenangan dunia. Atau saudara-saudara arti mabuk itu juga bisa disebut dengan tergila-gila. Nah, gitu ya, tergila-gila. Tergila-gila pada sesuatu. Hal-hal yang berdosa, tergila pada hal-hal dunia ini, tergila-gila loh saudara ya. Tahu saudara, tergila-gila. Ya, yaitu tergila-gila. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lupa.
jati diri kita ini siapa. Kita lupa bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Bukan oleh emas, bukan oleh perak, bukan oleh hal-hal ya dunia yang sia-sia ini, hal-hal yang fana. Tetapi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang dikatakan oleh surat 1 Petrus 1 ayat 18. Sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Maka saudara-saudara, bisa dipastikan bahwa dosa kemabukan yang sangat membangkitkan murka Allah ini, itu sudah kita kerjakan. Dan itu menghalangi, menjadi sebuah penghalang yang besar bagi pertumbuhan kerohanian kita. Begitu. Jadi mabuknya orang Efesus dengan mabuk zaman jemaat atau gereja sekarang, itu tadi, mabuk oleh karena kemewahan atau kesenangan hawa nafsu yang berlebihan, itu tadi saudara. Tergila-gila kepada perkara-perkara dunia, tergila-gila kepada hal-hal yang berdosa, ya, tergila-gila kepada kesenangan-kesenangan dunia ini sehingga lupa bahwa dia ini adalah anak Tuhan. Menyerahkan tubuhnya untuk menjadi alat bagi melakukan hal-hal yang berdosa. Maka kita sama kondisinya dengan orang mabuk yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Di dalam surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-11, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 11. Di sini dikatakan, nah saya salah ini, coba 1 Petrus 2 ya. Aduh, ini nih ya saudara, salah nih cari ayat nih. Ayat yang ke-11. Nah iya, 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini digambarkan sebagai, kalau ya pepatah atau ungkapan dalam bahasa Jawa, cuman mung mampir ngombe di dunia ini kan, musafir. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita hanya orang asing. Kita hanya pendatang. Warga negara kita, rumah kita sebenarnya, asal kita sebenarnya ada dari sorga. Ya, jangan kita merasa, wah saya akan hidup terus di dunia ini. Kalau boleh 1000 tahun saya mau hidup di dalam dunia ini. Saudara, asal kita ini bukan dari dunia, kita bukan milik dunia. Kalau kita milik dunia, kita akan binasa bersama dengan dunia. Kita milik Tuhan, kita milik Kristus. Jadi kita ini orang asing, pendatang, perantau, itu yang digambarkan Petrus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu saudara-saudara, ya, itu dia selalu berjuang melawan roh, melawan jiwa kita. Supaya kita melakukan keinginan-keinginan daging. Kalau kita melakukan keinginan-keinginan daging, tentunya kita tidak akan taat kepada Tuhan. Kita tidak akan tunduk kepada Tuhan. Kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan, menjauhkan diri. Bukan terlibat, bukan terjun, bukan asik di dalam keinginan-keinginan daging yang menyesatkan, yang membawa kita kepada kebinasaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala jenis hawa nafsu yang berlebihan dan tidak terkendali itu sangat bertolak belakang dengan perilaku yang dia nasihatkan juga kepada orang-orang Efesus ini di pasal yang ke-5. Kalau kita mundur dari Efesus pasal yang ke-8 tadi kepada Efesus pasal yang ke-5. Di Efesus pasal yang ke-5, di sana ditulis pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kondisi segala jenis hawa nafsu yang berlebihan dan tidak terkendali itu bertolak belakang ini dengan sikap sadar, mawas diri, hati-hati yang Paulus nasihatkan di sini, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Gitu saudara. Orang yang mabuk ya, dia tidak akan mempergunakan, ya dia akan menggunakan, menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang tadi, hawa nafsu yang berlebihan tadi, hawa nafsu yang tidak terkendali tadi. Ya. Mabuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mabuk, ya jangan berasumsi saya tuh enggak mabuk kok. Mabuk dalam pengertian tadi, kita mabuk karena ya perkara-perkara dunia ini. Kita tergila-gila oleh hal-hal yang ada di dalam dunia. Sampai kita lupa jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita melakukan tindakan-tindakan itu tadi. Keinginan-keinginan daging. Nanti kita lihat apa itu keinginan daging. Nah saudara-saudara, kalau kita mabuk, sudah dipastikan kita nggak mungkin bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita dalam kondisi mabuk ini, nggak mungkin kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mempengaruhi atau memenuhi jiwa kita ini dengan sukacita. Memenuhi jiwa kita, hati kita ini dengan kekuatan, dengan keberanian. Tuhan Yesus waktu dia naik ke sorga memberi pesan kepada murid-muridnya. Ya, kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa muridku, itu bukan hal yang mudah, saudara. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka masih orang-orang yang penuh dengan ketakutan, nggak percaya diri. Melihat latar belakang mereka, walaupun ada yang terpelajar, ya, ada yang hanya nelayan. Tetapi mereka semua tidak memiliki sebuah keberanian untuk mereka bisa memberitakan nama Tuhan. Mereka perlu dipenuhi dengan Roh Kudus supaya mereka bisa melakukan tugas mereka. Roh Kudus akan menghadirkan di dalam jiwa kita sukacita, kekuatan. Ingat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus pasal 1 ya, di sana ditulis. Kekuatan dari Roh Kudus itu dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kekuatan Roh Kudus itu kalau di dalam kitab Yehezkiel digambarkan ketika Yehezkiel melihat sebuah daerah atau sebuah lembah dipenuhi dengan tulang-tulang berserakan. Kekuatan Roh Kudus itu mampu membangkitkan, menjadikan tulang-tulang kering itu saudara-saudara menjadi sebuah tentara Allah yang kuat. Membangkitkan. Nah seperti itu saudara. Nah rupa-rupanya orang yang mabuk, kenapa orang itu mau minum-minum gitu ya, supaya juga ternyata mereka mencari sukacita dari rasa mabuk itu. Mereka cari kekuatan, mereka cari keberanian. Saya pernah diceritai ya saudara-saudara, kembali ke pulau yang saya pernah datangi ini ya, Sulawesi Utara ini saudara. Di sana per berapa meter itu gereja saudara. Ya, per berapa meter itu gereja. Jadi kalau pagi itu, ya kalau di sini kan saudara-saudara kita azan ya, Allahu Akbar ya gitu ya. Kalau di sana Matius 5 ayat 4 mengatakan, itu sudah pakai corong saudara. Jadi saya begitu buka mata, denger renungan gitu. Di mana-mana itu, karena banyak sekali gereja. Nah, tetapi diceritakan oleh teman saya ini ada. Waktu itu sih sebenarnya saya juga melihat dan itu menjadi pertanyaan. Ada di sana terlihat sekali kalau gembala itu atau pendeta itu pakai baju yang ada putihnya sedikit di sini saudara. Kayak Bapak Gembala tuh punya itu baju yang di sini ada putih sedikit itu ya, hitam-hitam terus ada putih. Nah itu pasti pendeta itu saudara-saudara. Nah saya ke sana dengan tujuan ikut bersukacita, teman saya ini punya rumah atau sudah mendirikan rumah dan ucapan syukur gitu ceritanya saudara-saudara. Nah diundanglah pendeta.
Kebetulan keluarga besarnya itu adalah keluarga besar orang Kristen, ya, Protestan, gitu, orang Kristen tapi aliran Protestan. Diundanglah gembalanya. Di pesta itu bukan pesta kalau tidak ada itu tadi cap tikus di situ. Ya. Jadi walaupun teman saya ini sekeluarga adalah anak Tuhan, dia nggak bisa. Ya itulah ya, kalah dengan tradisi ya. Tradisi mengharuskan bahwa di meja harus tersedia itu. Nah saya lihat itu Bapak Pendeta itu saudara, minum. Minum gitu ya. Wah saya lihat, wih itu bajunya sih pendeta, kok dia minum itu? Memang di sini begitu. Lebih iya lagi katanya kalau dia mau naik mimbar nih seperti saya, supaya dia berani memberitakan firman Tuhan. Seperti apa kata firman Tuhan? Kan firman Tuhan bilang beritakan firman Tuhan dengan berani. Siap atau tidak siap ya. Siap atau tidak siap maksudnya belajar atau enggak belajar firman Tuhan, harus beritakan firman Tuhan. Nah supaya berani, apa yang dia lakukan? Dia minum dulu itu cap tikus, saudara. Minum sampai matanya merah. Wah, dia sudah seperti punya keberanian, seperti punya kekuatan untuk menyampaikan suara Tuhan. Gitu saudara. Hei jemaat, dengar ini suara Tuhan. Padahal suara dari cap tikus itu tadi. Saudara. Pendeta seperti itu. Jadi memang rupa-rupanya orang mabuk itu yang dicari kesenangan. Kalau lagi susah, ya yuk mabuk yuk. Supaya hilang supaya hilang kesusahanmu, diganti dengan sukacita. Kalau kamu merasa lemah, minum. Kamu bisa merasa kuat gitu. Kamu gak berani, ya ini minum supaya kamu seperti Pak Pendeta tadi. Gak berani menghadapi mata-mata jemaat yang seperti saat ini lihat kepada saya. Keder saudara, gemetar kakinya. Tapi supaya berani gimana? Minum cap tikus. Supaya berani menyampaikan. Memang ternyata hal-hal ini yang sebenarnya dicari oleh orang-orang duniawi dari pengaruh anggur itu tadi. Sama halnya juga dengan kesenangan-kesenangan dosa. Ya, saya terhibur kalau saya punya istri lebih dari satu. Saya terhibur, saya penuh dengan sukacita kalau di sana ada, di sana ada, di sana ada. Oh, saya terhibur, saya sukacita kalau melakukan hal-hal yang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga memberikan sukacita. Roh Kudus juga memberikan kekuatan. Roh Kudus juga memberikan kepada kita keberanian. Gitu. Makanya Rasul Paulus tuh bilang jangan mabuk oleh anggur. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Supaya kalau kamu cari sukacita, sukacitamu itu bukan sukacita yang sementara. Yang fana. Yang kalau ada duit senang, kalau duitnya habis susah lagi. Ya. Kalau merasa atau kalau kita punya sesuatu yang membackup kita, kita rasa kuat. Tapi kalau semua meninggalkan kita, kita rasa tidak punya kekuatan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan kekuatan yang sesungguhnya. Bukan hanya kekuatan untuk menahan malu saudara ya, bukan ya. Tapi kekuatan untuk menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Kekuatan untuk terus bertahan menjadi anak Tuhan. Ya, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan kepada orang lain, oh saya anak Tuhan. Ya, Yesus yang menyelamatkan saya. Percaya kepada Yesus, kamu juga akan selamat. Berapa banyak dari antara anak Tuhan, orang Kristen yang enggak berani menyembunyikan identitasnya sebagai anak Tuhan. Jangan sampai orang tahu lah saya orang Kristen ya. Habis saya kalau tahu saya orang Kristen, pekerjaan saya akan habis, ya, karir saya akan berhenti kalau orang tahu saya orang Kristen. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan sukacita, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus sebagai karunia Allah yang diberikan kepada kita, jangan kita merasa puas ya dengan menikmati hanya sedikit Roh Kudus, hanya sedikit. Kita harus istilahnya itu mengharapkan, meminta agar pribadi itu sepenuh-penuhnya masuk di dalam kehidupan kita.
Karena memang kehendak Tuhan kita penuh dengan Roh Kudus. Itu kehendak Tuhan, saudara-saudara. Ya, Roh Allah yang diberikan kepada kita itu roh hikmat, roh pengertian. Sehingga ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan dibawa kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dimampukan untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Begitu saudara-saudara. Nah sekarang bagaimana saya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bagaimana kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus saudara-saudara, dipenuhkan dengan Roh Kudus itu tergantung respon kita. Gitu. Tergantung bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap pribadi Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pribadi yang Bapa berikan kepada saudara dan saya. Ada maksudnya. Ya. Roh Kudus kan penolong, dikatakan gitu ya. Sudah kita sering dengar. Roh Kudus itu penolong. Ya, ya Roh Kudus kau menuntunku, dia menuntun. Dia menolong. Roh Kudus itu juga saudara-saudara dimaksudkan Tuhan diberikan kepada kita supaya gereja mencapai yang disebut dengan pengudusan. Gitu. Roh Kudus yang mengerjakan pengudusan di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, agar kita mencapai kekudusan sekaligus memelihara di dalam hidup kita agar kita terus hidup di dalam kekudusan sampai gereja mencapai kesempurnaan. Tuntutan Tuhan dalam firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu ya. Kita harus camkan di dalam diri kita, harus ingat ini. Yang Tuhan inginkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dosa-dosa kita sudah dihapus. Tetapi dalam perjalanannya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ya, pengaruh luar begitu kuat. Pengaruh dari dalam diri kita sendiri, manusia yang berdosa ini, yang sudah takluk di bawah hukum dosa. Tubuh kita ini takluk di bawah hukum dosa, saudara-saudara. Ya, adanya tua, sakit, bahkan mati, kelemahan-kelemahan itu karena apa? Karena dosa. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, manusia lama kita ini selalu ingin bangkit lagi, selalu ingin keluar lagi, keluar lagi. Padahal tuntutan Tuhan kepada kita adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus dengan sendirinya, dengan kekuatan kita sendiri enggak mampu, saudara-saudara. Enggak mungkin, enggak sanggup. Oleh sebab itu Tuhan tahu hal ini, Allah tahu hal ini. Yesus naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus turun, memberi kemampuan kepada kita untuk kita mencapai kekudusan dan memelihara hidup kita untuk terus kudus, ya, sampai pada kesempurnaan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kemarin hari Sabtu di dalam doa 10 hari kita sudah belajar, dibahas di situ. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roma 8 ayat 1 sampai 2, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Kita akan memiliki kuasa itu untuk tidak terikat, untuk tidak terjajah oleh hukum dosa yang membawa kepada kematian kekal, neraka. Gitu. Orang namanya terjajah, saudara-saudara, ya, dia tidak akan punya kemampuan untuk melepaskan dirinya sendiri. Harus ada orang yang melepaskan. Ya, apalagi dijajahnya ini oleh dosa. Sulit untuk kita keluar dari kondisi ini dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia adalah kuasa yang hebat tadi, kita memiliki kemampuan. Kita memiliki kuasa untuk tidak terikat. Dalam catatan, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bukan, saudara-saudara. Tetapi paling tidak kita punya kuasa, punya kemampuan untuk tidak melakukan dosa. Seharusnya bisa, kalau kita mau. Untuk tidak terlibat lagi di dalam dosa, di dalam perbuatan-perbuatan daging.
Kita memiliki kuasa untuk tidak terikat kepada dosa, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita dimampukan, diberi kuasa untuk taat kepada firman Tuhan. Salah satu lambang Roh Kudus yang juga dinyatakan di dalam firman Tuhan yang juga menunjukkan pekerjaannya yang berkaitan dengan pengudusan ini, saudara-saudara. Roh Kudus itu dilambangkan dengan api. Ingat Kisah pasal 2 ya, ketika murid-murid 120 murid di kamar loteng Yerusalem itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, bertebaran atas mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah api. Roh Kudus digambarkan seperti api. Api yang memurnikan. Nanti secara khusus ada dalam rangkaian doa 10 hari ini ada pembahasan tentang Roh Kudus adalah api. Kebetulan saya nanti yang bawakan itu. Ya. Nanti secara detail akan kita lihat di sana. Tetapi saya singgung sedikit di sini sesuai dengan tujuan Tuhan bagi umatnya, gerejanya, untuk menjadikan saudara dan saya suci. Tuhan mau menyucikan umatnya. Peran Roh Kudus penting dalam hidup gereja Tuhan. Ya, peran Roh Kudus penting. Kalau kita baca Titus pasal 2, coba lihat dulu Titus 2 ayat 12 sampai ayat 14. Surat Titus pasal 2 ayat 12 sampai 14, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk, perhatikan kalimat yang terakhir, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi saudara-saudara, jelas di sini ya bahwa Tuhan itu mau menguduskan bagi dirinya suatu umat, saudara dan saya. Kita ini dikuduskan, dipersiapkan. Kita ini milik Tuhan, umat Tuhan. Kita dikuduskan dan Roh Kudus yang mengerjakan itu. Dia sebagai api, dia menguduskan kita, memurnikan kita. Ya, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan pemurnian di dalam hidup kita, umat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Engkau menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Orang memurnikan perak itu pakai api, saudara-saudara. Orang memurnikan logam yang mulia ya seperti emas, perak itu pakai api. Ya, membersihkan kotoran-kotoran dari logam mulia. Nah itu. Roh Kudus itulah api yang membersihkan kita, yang memurnikan kita. Ya, kalau kita mau jadi anak Tuhan yang hidup kudus, punya Roh Kudus lah di dalam diri kita. Minta Roh Kudus penuhkan hidup kita. Dia akan memurnikan kehidupan saudara dan saya. Kembali kepada Efesus 5 ayat 18-19 tadi. Nah, kembali ke sana ya. Nah, di sana saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, tadi ditulis di sana, dijelaskan di sana, adalah tidak mungkin seorang yang mabuk oleh anggur dan pada saat yang bersamaan penuh dengan Roh Kudus. Ya, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena saudara-saudara, ingat kalau saya ngomong mabuk bukan cuma mabuk minum itu tadi ya. Cap tikus tadi itu saudara-saudara. Minum obat, bukan obat serangga saudara. Minuman yang beralkohol itu tadi. Tetapi di sini mabuk dalam pengertian mabuk anggur dunia. Mabuk dalam satu keadaan hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sifat-sifat dosa. Ketika kita melakukan hal-hal itu. Sebagaimana ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, apa ditulis di sana? Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, apalagi hawa nafsu, penyembahan berhala, magic, sihir ya, perseteruan ya, berseteru itu saudara ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, benar-benar mabuk, pesta pora dan sebagainya. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu.
ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mabuk seperti itu tadi, mabuk perbuatan-perbuatan daging itu saudara, kita nggak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita masih terlibat rentetan ini, detail di sini saudara, apa nih sini semua, ya salah satunya saja, nggak mungkin kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tergantung kita sebenarnya. Bertobat yang penting. Ya, jangan terlibat untuk urusan-urusan perbuatan daging. Gitu saudara. Ya, sekarang kita bandingkan dengan Efesus pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 5 hampir mirip. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Percabulan bukan untuk dijadikan bahan guyonan. Ya, guyonan-guyonan yang cabul itu saudara, jangan. Ya, disebut saja pun jangan. Ya, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya biarlah mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Karena ingatlah baik-baik. Lihat ini ya, ayat 5. Karena tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas ya. Mau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tobat dulu saudara-saudara. Penting. Ingat, anggur yang baru itu nggak bisa diisi di dalam kantong kulit yang lama. Itu kata Injil. Salah satu Injil mengatakan begitu. Kalau dulu anggur itu disimpan di botol yang terbuat dari kulit. Disimpan di sana. Kalau anggurnya baru, kantongnya tua, saudara-saudara, maka kantong itu akan robek, anggur akan terbuang. Sayang, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah anggur, digambarkan juga anggur yang mendatangkan sukacita tadi, kekuatan dan keberanian tadi. Kalau kita ini masih manusia lama, masih sayang nih, eman-eman hobi saya. Eman-eman nih saya masih suka ini. Rasanya kalau enggak iri sama orang enggak enak nih ya. Rasanya kalau enggak berseteru enggak enak nih. Kalau enggak main-main magic sihir rasanya enggak menyembah berhala enggak enak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan itu bagaikan kantong kulit yang tua, yang lama. Itu sudah mati bersama dengan Yesus di atas kayu salib, mati sudah itu. Ketika Yesus bangkit seharusnya kita juga bangkit dengan tubuh yang baru, dengan nih perbuatan-perbuatan yang baru, manusia baru, saudara-saudara. Ya, siap untuk terima anggur baru itu, siap untuk terima Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada contoh di dalam Kisah Rasul 8 ayat 21. Satu waktu di sana ada orang yang namanya Simon, dia tukang sihir. Dia lihat Petrus dan teman-temannya mengadakan mujizat. Ya. Terus si Simon ini datang sama Petrus, dia minta, ayo dong kasih saya karunia itu, tak kasih duit, saya mau kayak kamu. Ketika saya berdoa orang yang sakit sembuh, ketika saya melakukan ini terjadi sesuatu yang hebat seperti yang kamu lakukan. Apa kata Petrus? Ya, kamu tidak punya hak di dalam perkara ini. Kenapa? Hatimu nggak lurus. Kalau bicara soal hati, siapa yang bisa lihat, saudara? Manusia nggak bisa lihat hati kan? Yang tahu itu Tuhan. Lurus atau tidaknya, kita dan Tuhan yang tahu. Simon tukang sihir ini pengen Roh Kudus, pengen kuasa Roh Kudus, tapi dia ditolak. Kenapa? Hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Simon masih terjerat, Simon masih dalam kondisi yang jahat, ya, hidupnya terjerat dalam kejahatan. Roh Kudus dicurahkan sejatinya kepada mereka yang takut akan Tuhan.
dan mau hidup di dalam kebenaran. Mau hidup dalam kebenaran. Ya, tadi yang saya bilang tentang kantong kulit itu ada di Matius ya pasal 9 ayat 17. Tidak bisa menerima anggur baru kalau kantongnya lama, lapuk, tua. Bukan, saya nggak bilang tua secara usia ya, jangan tersinggung saudara. Bukan secara usia, tapi maksudnya hidup lama itu loh. Hidup yang penuh dengan kedagingan itu tadi. Nah, kemudian perhatikan sekarang kalimat hendaklah penuh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah penuh ya, di dalam bahasa Yunani ini mengandung arti atau di sini jenis kalimatnya present imperatif yang artinya dipenuhi berkali-kali, selalu dipenuhi, selalu di dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus itu terus-menerus harus terjadi di dalam hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 2, pembaharuan kan? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi, akhlak, nah itu saudara-saudara ya, pribadi, karakter itu dikerjakan melalui kepenuhan Roh Kudus. Ya, dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukanlah satu perintah, bukanlah satu pilihan, tetapi itu perintah yang harus dilaksanakan. Umat Tuhan, siapapun kita yang menamakan diri saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya orang percaya, Anda harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gak ada pilihan saudara-saudara, harus. Yang namanya harus, hukumnya harus. Sebagai gereja yang hidup di akhir zaman, segala sesuatu akan tergoncang, itu firman Allah katakan. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bertahan. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya gak bisa bertahan, gak punya kekuatan, gak berdaya melawan iblis. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, iblis yang punya keahlian untuk menggoda manusia. 6.000 tahun lebih dia udah tahu manusia itu kayak apa. Ya, dan dia selalu berhasil menggoda manusia, tapi dia gak berhasil kalau ada Roh Kudus dalam diri manusia itu. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus saudara-saudara, harus. Roh Kudus sudah ada. Sudah diawali di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Sudah ada Roh Kudus, sudah ada. Ya, dan saudara-saudara kita nggak lagi nantikan Roh Kudus itu dicurahkan, tidak. Sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang merasa perlu atau enggak saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Begitu saudara-saudara. Kalau kita merasa perlu, tentunya kita datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Pendeta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pendeta nggak bisa kasih Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentunya kita datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus Sang Pembaptis dengan Roh. Minta. Itu pemberian yang terbaik saudara-saudara. Roh Kudus itu pemberian yang terbaik. Kita minta dan terima dengan iman. Setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus penuh lagi. Jangan sukanya nostalgia. Dulu saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dulu. Waktu saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya melayani dengan luar biasa. Sekarang enggak. Saudara, bukan begitu. Pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus itu harus selalu berkelanjutan di dalam hidup kita, ya, selalu. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ayat 19 dari Efesus 5. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan di sini, salah satu tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa Roh Kudus. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Baca ya nanti di rumah. Mungkin nanti akan dibacakan minggu depan. Pas hari Pentakosta itu. Ya, orang-orang yang ada di sana 120 orang murid, Roh Kudus hadir turun memenuhi mereka, maka berkata-katalah mereka semua dalam bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Sampai dikatakan orang yang lihat mereka sampai bilang apa?
mereka mabuk. Mereka lagi mabuk tuh. Gitu. Karena orang gak ngerti dia ngomong apa. Bahasa asing yang kita tidak pernah pelajari, yang kita gak tahu apa artinya. Roh Kudus berikan di dalam hidup kita. Jangan sampai jadi anak Tuhan yang antipati dengan bahasa roh, saudara-saudara. Ya, kita rasa aneh, gak nyaman dengan orang yang sedang mendengar atau sedang berbahasa roh. Kita bilang, oh saya gak bisa, bukan gak bisa sembahyang saudara ngomongnya. Saya gak bisa tidur di kaki Tuhan kalau saya dengar lagi bahasa orang lagi bahasa roh di sebelah saya. Bukan berdoa di kaki Tuhan, tapi tidur di kaki Tuhan. Dia merasa sangat tenang tidur di kaki Tuhan. Ya, dia bilang daripada tidur di rumah kan mending tidur di kaki Tuhan. Gitu katanya saudara-saudara, begitu ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan King James, di sana dikatakan speaking to yourself. Ya, semoga ejaan saya betul. Ya, berbicaralah kepada dirimu sendiri, berkata-katalah pada diri sendiri. Ini pelayanan kepada diri sendiri. Berbicara dalam bahasa roh bagi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, berbicara kepada diri sendiri. Berkata-kata pada diri sendiri. Dia menegur dirinya sendiri kalau memang dia salah. Karena Roh Kudus itu juga menegur, menginsafkan akan dosa dan kesalahan. Perhatikan catatannya, saya punya catatan di sini. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ini karunia Roh Kudus ya, yang dicatat di 1 Korintus 12. Sebenarnya ini topik yang harus dibahas tersendiri saudara. Tapi saya mau singgung sedikit aja supaya kita punya gambaran, punya bayangan dan kita mengerti. Nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus ini ya. Di sana ditulis tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia roh di sini. Nah, salah satunya tadi disebutkan di bagian terakhir itu, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa Yunaninya itu glosolalia, saudara-saudara. Ya, itu ada 2 macam. Yang pertama, tanda seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa yang enggak dimengerti itu loh saudara-saudara. Ya, dalam bahasa yang satu, tanda seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang kedua, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bagi jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan seluruh umat Tuhan. Perhatikan di sini, sebagai karunia Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh di tengah-tengah jemaat, itu biasanya dibarengi dengan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Biasanya orang yang sama, dia yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia juga yang menafsirkan apa yang dia katakan. Saya punya pengalaman ketika saya jadi pengerja di Jakarta. Ada satu wanita yang dia berbahasa roh, menonjol lebih dari yang lain. Ya, menonjol lebih dari yang lain. Dan dia diberi karunia juga untuk menafsirkan apa yang dia katakan. Dan jemaat mendengar. Apa ya yang Tuhan mau bicara kepada jemaat. Seperti itu saudara-saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-13 ini, di 1 Korintus 14 ayat 13, kalau kita lihat di sana, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kenapa? Itu penting bagi semua. Kalau cuma bahasa roh yang diperdengarkan, orang gak akan ngerti. Ngomong apa sih lu? Gitu. Apa? Ngomong apa?
maksudnya apa. Tapi ketika kata-kata dalam bahasa roh itu diterjemahkan, ditafsirkan, jemaat ngerti, oh itu yang Tuhan mau berikan atau mau bilang kepada kita jemaat Tuhan di sini. Mungkin teguran terhadap dosa harus terima, saudara-saudara. Atau mungkin penguatan, ya, diberikan kekuatan. Atau mungkin apa? Seperti itu. Jadi saudara-saudara, karena tentunya nggak ada gunanya bahasa roh tanpa penafsiran. Jadi buat apa bahasa roh, tapi nggak ada yang menafsir, nggak ada yang ngerti, orang lain nggak ngerti. Hanya orang itu sendiri yang ngomong dan Tuhan tentunya yang ngerti. Gitu saudara-saudara. Karena memang berdoa dengan bahasa roh atau glossolalia itu jika tidak ditafsirkan, ya, ketika kita berdoa, saya juga sering berdoa dengan bahasa roh. Nggak ditafsirkan gitu. Kenapa? Saudara-saudara, karena itu adalah kepentingan pribadi saya yang berkata-kata, saya membangun diri saya sendiri. Saya butuh kekuatan untuk diri saya sendiri. Begitu saudara-saudara. Di dalam Yudas 1 ayat 20. Di sana ditulis, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun diri sendiri. Jadi kalau saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, pakai bahasa itu, pakai. Jangan isin, jangan malu. Tentunya kita pakai, ya, itu untuk menguatkan diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri. Tapi biasanya kalau sudah lebih menonjol dari yang lain, seharusnya bisa ditafsirkan. Seharusnya ditafsirkan, karena itu untuk kepentingan seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Roma 8 ayat 26-27 katakan apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 perhatikan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Seperti itu saudara. Daud, ya ini contoh, dikejar-kejar oleh Absalom, putranya sendiri. Dan dia banyak sekali menghadapi hal-hal yang mengerikan ya di dalam hidupnya. Kalau saya katakan bukan cuma menyedihkan, tapi mengerikan. Ya, anaknya sendiri kejar-kejar. Apakah ada di sini anaknya saudara yang kejar-kejar saudara mau bunuh saudara? Kan nggak ada, belum ya? Nggak ada ya, jangan ya. Ini Daud ini dikejar-kejar, anaknya mau dibunuh saudara. Mengerikan ini saudara. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia depresi. Ya, dia mengalami depresi, jiwanya terguncang dengan hebat. Ya itu begitu, bayangkan saudara, anak gitu mau bunuh bapaknya sendiri. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Daud menaklukkan emosi dan perasaannya. Emosi dan perasaan harus ditaklukkan saudara, dalam depresi seberat apapun. Ya, itu tugas kita, menaklukkan. Dan saudara-saudara, untuk membangkitkan semangat yang patah. Jangan kita berharap siapa ya yang datang kepada saya, saya ini perlu disemangati loh. Saya ini hampir putus asa, kok gak ada yang datang. Tugas kita adalah menyemangati diri kita sendiri. Daud menyemangati dirinya sendiri, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Banyak mazmur dia tulis, Mazmur 4:26. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dia berdoa. Bangkitkan dirinya sendiri. Dia berdoa juga dalam Roh Kudus untuk membangkitkan sampai tercipta ada mazmur ya, mazmur-mazmurnya itu. Kenapa? Karena dia berdoa. Ingat tadi ya, dia bilang seorang kepada berkata-kata, seorang dengan yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani dan sebagainya. Seperti itu saudara-saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita dalam kondisi tertekan, atau mungkin ada saat ini kita sedang tertekan, jangan takut. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita dan kemudian berdoalah di dalam Roh Kudus. Bayangkan saudara, kalau semua jemaat dipenuhkan dengan Roh Kudus, ini saya ngajak saudara membayangkan. Dan semua sama-sama berglosolalia, ya,
Bayangkan ketika peristiwa di kamar loteng Yerusalem, 120 orang sama-sama serentak glosolali. Riuh saudara, makanya sampai luar itu kedengeran. Ada apa, ada apa, ada apa? Mereka lihat, mabuk mereka. Tetapi kemudian apa? Petrus berdiri dan menyampaikan khotbahnya pada waktu itu. Kalau semua jemaat Tuhan GPD Muara Saron serempak berglosolalia, jemaat ini akan dibangun menjadi jemaat yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara diberikan kepada Tuhan kemampuan untuk berbahasa roh karunia tadi, minta juga Tuhan kasih saya kemampuan untuk menafsirkan. Apa sih yang Tuhan mau bicara kepada jemaat Tuhan? Gitu saudara-saudara. Ya, kalau untuk dirimu sendiri berdoalah dengan Roh Kudus, engkau membangun dirimu sendiri. Ya, engkau menasehati dirimu sendiri. Roh Kudus yang kerjakan itu kepada rohmu. Jadi roh sama roh yang ngobrol, kira-kira gitu saudara. Ya, simpelnya, mudahnya, roh sama roh ngobrol. Tuh, ya ngomong dalam bahasa roh. Terkendali tapi, harus terkendali gitu. Orang yang baru dipenuhkan dengan Roh Kudus biasanya nggak terkendali. Ya, dipenuhkan dengan roh rasanya berapi-api ya di jalan masih berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi semakin jemaat itu semakin bertumbuh dia semakin terkendali, semakin mengerti. Ingat, Roh Kudus itu roh hikmat dan pengertian. Begitu. Apa yang Tuhan berikan, karunia Tuhan, karunia Roh Kudus itu tidak akan membuat kekacauan saudara. Ya, semua akan berjalan dengan tertib, dengan teratur di bawah pengendalian Roh Kudus. Ya, kita harus tunduk, itu yang penting. Tunduk, ikut, tunduk kepada apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, roh yang di dalam kita itu akan menguatkan kita, akan membangkitkan semangat kita, akan memulihkan jiwa kita ya yang tertekan. Semangat yang patah dia akan pulihkan. Dia, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, kita hidup di akhir zaman. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Di sana ditulis, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bayangkan saudara-saudara kalau tiba-tiba ketika di atasnya ada lagi ibadah sekolah minggu nih. Roh Kudus juga menjangkau siapa aja termasuk anak-anak. Roh Kudus bisa memenuhkan anak-anak. Ini seperti yang ditulis Yoel di sini. Anak-anak, teruna-teruna, orang tua, semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah bayangkan kalau tiba-tiba ada anak sekolah minggu yang turun. Lalu kita sementara beribadah, tiba-tiba dia bernubuat kepada kita. Jemaat GPD Muara Saron. Wow, apa yang Tuhan mau kerjakan, nyatakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada yang gak beres di jemaat ini. Ya, bisa saja Tuhan pakai. Kita perlu minta, Tuhan, ya, berikan karuniamu kepada jemaat. Jemaat ini sudah 45 tahun, saudara-saudara. Dia dewasa. Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama seseorang bicara soal umur dewasa. Kalau umur, ya sudah lihat-lihat umur 40 ini apa sudah tua ya? Oh belum. Saya bilang masih dewasa muda. 40 menuju ke 50 itu masih dewasa muda. 50 ke 60 itu dewasa, 60 ke atas itu dewasa tua, saudara-saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja di akhir zaman ini, ya, kepenuhan bisa dialami oleh siapapun. Semua kita bisa, yang penting kita mau. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita bagaikan mata air yang akan memancar kemana saudara pergi. Ya, saudara akan bagaikan air yang memancar, memberi kesegaran kepada orang-orang yang berhubungan dengan saudara, berinteraksi dengan saudara. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bagaikan mata air kan, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran. Jangan sampai aliran itu tersumbat oleh karena kita masih kepengen
perbuatan-perbuatan yang lama. Ya, jangan sampai tersumbat, saudara-saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Dia punya dikaruniai seorang anak yang cacat dari lahir, saudara-saudara. Ya, hamba Tuhan dibilang, jangan sampai saudara terus bilang, oh hamba Tuhannya berdosa sih makanya punya anak cacat. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia hamba Tuhan yang tentunya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi dia dikaruniai anak yang cacat, sudah umur 34 tahun. Dan selama 34 tahun itu dia sudah berdoa untuk kesembuhan anaknya. Mungkin dia berdoa untuk orang lain kepada Tuhan, oh orang lain sembuh. Ya, orang lain sembuh, dipulihkan, dikuatkan. Dia punya anak sendiri, sudah 34 tahun. Tetap cacat, tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti Tuhan tidak mau melakukan sesuatu di dalam dirinya. Atau mungkin ada hal-hal yang salah. Ya, memang mungkin itu menjadi sebuah beban yang Tuhan taruh. Salib yang harus dipikul. Nah, bagaimana keadaan kita pagi hari ini? Bereskan di hadapan Tuhan dulu. Ya, bereskan di hadapan Tuhan dulu. Ya, jangan sampai ada halangan supaya Dia memenuhkan kita. Jangan sampai kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus gak bisa lagi memancarkan air. Kenapa? Karena tersumbat. Bersihkan, saudara, bersihkan. Saya kemarin gara-gara mau membersihkan saluran yang tersumbat, tangan saya terbakar, saudara. Yang kesaksian ini, ya. Karena saya pakai soda api, saya hancurkan soda api itu, diaduk di ember dengan air mendidih. Ternyata lebih mendidih soda apinya, saudara-saudara. Ya, ternyata soda api dicampur air biasa aja sudah mendidih, apalagi soda api dicampur air mendidih, alhasil terbakar tangan saya. Ya, mungkin perlu soda api, saudara-saudara, yang harus dituang di kehidupan kita. Ada sumbatan-sumbatan, minta. Roh Kudus itu adalah api. Dia yang akan membersihkan kehidupan kita supaya kita terus bisa memancar kemanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, mari penuhlah dengan Roh Kudus senantiasa terus menerus di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian